Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor finance, terutama bank-bank daerah dan bank-bank secondliner. Pertama BJTM yang ditutup di harga 545, terkoreksi 0,9%. Langsung saja ke teknikanya, harusnya sih aman. Kalau melihat kondisi seperti ini, kemungkinan besar aman. Apalagi Bapak Ibu perhatikan dia koreksi, walaupun volume besar koreksinya, tapi nggak masalah. Harusnya nggak masalah. Kenapa nggak masalah? Nih, saya hapus dulu ya. Kita melihat secara candle. Ini melihat dari time frame weekly. Harusnya BJTM minggu depan nggak turun lagi di bawah 530. Itu kalau dia turun udah pasti lemah. Pasti ke bawah, bisa ke 500. Sampai berapa? Ya 495. Kenapa? Ini Bapak Ibu perhatikan. Ada candle yang namanya ini pola ya. Morning Star. Ini sempurna. Walaupun volume nggak besar. Dan koreksi minggu ini tuh nggak masalah. Yang penting konfirmasinya minggu depan. Kalau dia tembus 55. Atau besok kalau tembus 55. Berarti harus naik 1,5 sampai 2%. Ya bagus. Tapi konfirmasi minggu depan aja kita targetkan ya. Minggu depan ya kalau dia sudah bergerak di atas 560 peluang besar di Januari. Bukannya minggu depan, di Januari 590 580 BJTM. Itu aja. Lanjut BJBR yang ditutup di harga 930 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dilihat di broker semuanya BJBR sama aja antara akumulasi distribusi. Langsung saja ke teknikanya BJBR harga nanggung. Kenapa? Karena di tengah-tengah resistennya itu ada di 950, supportnya 900. Nah, sekarang tuh tengah-tengah, kemana arahnya masih belum bisa mengkonfirmasi. Tapi ya kalau mau bagus minggu depan ya nggak ada cerita lagi di bawah 950. Kalau bisa minggu depan dah di atas 960, di atas 950. Minggu depan di atas 950 udah bagus. Siap-siap bangkit uptrend. Ya, itu aja dulu untuk BJBR. Pokoknya tembus minggu depan 950 bagus. Lanjut Agro yang ditutup terkoreksi 3,6% ke harga 214 asing net buy. Kalau bukan semuanya Agro akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Agro juga waduh jelek banget ya. Sudah bagus di atas 220. Gagal jebol hari ini. Saya jual BEP tadi ya karena jebol 220. Jadi saat ini kira-kira kemana arah Agro akan uji. Ya mungkin 200 lagi ya. Kita lihatlah besok gimana kondisinya. Siapa tahu besok digas balik ke atas 220. Kuncinya tuh 220. Nah ini kan dia bisa dikatakan jebol. Padahal bagus. 4 hari dia sideways bertahan di atas 220. Hari ini jebol. Bandar detektor Stockbit itu big distribusi. Nah itu yang bikin ya mengganggu psikologis. Berharap naik lebih tinggi malah balik ke harga beli. Ya. Jadi gimana untuk Agro? Mungkin ke 200. Kecuali besok kembali tembus 220. Kita lihat Agro. Lanjut BBYB yang ditutup di harga 216 terkoreksi 2,7%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BBYB di distribusi. Langsung saja ke triknya. BBYB juga kembali ke support 210 harus dijaga. Support kuatnya memang 200. Tapi kalau Bapak Ibu berharap mantul di 200 tapi nggak mantul, gimana respon Bapak Ibu? Karena dari 216 ke 200 tuh sekitar 7,7% penurunan. Kalau siap silahkan. Kita lihat aja. Kalau saya ya menariknya tuh kalau dia tembus 228 230 baru entry. Itu baru tanda-tanda serius naik. Jadi saya nunggu di atas untuk BBYB saat ini. Nggak berani ngambil di support. Ya tergantung lah, melihat kondisi juga besok. Kalau memang bisa mengambil support, melihat kondisi bid offer. Kalau Bapak Ibu tertarik join secara gratis, bisa di Stockbit. Masukkan kode external community, R-nya besar, R41778. Minimal saldo ada 10 juta dan ada transaksi setiap bulan. Ketentuan syarat berlaku. Kalau mau yang punya sekuritas lain, nggak punya Stockbit dan sudah nyaman di sekuritas lain, Bapak Ibu bisa join di grup swing atau di grup scalping Borneo Trader. Ya itu grupnya berbayar, link tree di deskripsi. Tinggal pilih itu ya. Jadi BBYB kita lihat dulu respon market besok ya. Hari ini dia membentuk lower low dan volumenya cukup besar. Walaupun memang MACD masih golden cross.
Kalau saya lebih wait and see dulu BBYB. Lanjut Maya yang ditutup di harga 206 terkoreksi 0,96%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Maya didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Maya. Yang penting Maya itu kuncinya 200. Kalau sampai besok minggu depan jebol udah downtrend ya. Itu boleh nangkap nggak di 200? Harusnya bisa ditangkap psikologis pasar. Mestinya kalau memang mau bagus, kalau memang mau diangkat mantul dari 200 Maya. Itu aja. Lanjut BBKP yang ditutup di harga 52 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya BBKP didistribusi. Langsung saja ke tekniknya. BBKP jangan dulu Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu mau main-main pendek, tapi resikonya ya cut loss di 50. Ini lumayan juga dia minggu lalu ya, bulan Desember itu dari 50 dia naik sampai 56. Ya kalau mau seperti ini risk rewardnya. Pasang antri jual di 50. Resikonya ya kena cut loss. Itu aja. Kalau mau menarik BBKP masih sama analisa saya, ingat aja terus kalau sudah di atas 5860 baru entry. Itu aja. Lanjut PNBS skip. Ya masih di 50, nggak menarik. Kecuali saham PNBS 5556, perhatikan nanti. Lanjut PNLF yang ditutup dagang 420 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya PNLF masih ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya PNLF yang penting nggak jebol 414. Udah 412 buang. Mungkin 2% aja cut loss, 2,5% maksimal. Daripada nunggu lama ya. Kalau mau bagus besok langsung rebound atau minimal Senin. Ya besok kalau nggak boleh koreksi. Ya ingat turun 2% lebih, apalagi 3% lemah PNLF besok. Itu aja PNLF. Kalau mau bagus rebound. Lanjut PNBN yang ditutup di 1840 menguat 0,54%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya PNBN didistribusi. PNBN menarik nih. Kuncinya PNBN 1770, jangan jebol. Dari harga sekarang berarti 4% cut loss-nya. Dalam ya, ya udah dalam memang. Ideal nggak cut loss 4%? Ideal. Sangat mungkin Bapak Ibu ganti di saham lain daripada cut loss 10-15%. Tapi ya resikonya tetap ada ya. Setiap strategi itu pasti ada plus minusnya. Itu yang Bapak Ibu harus alami, harus rasakan dulu. Bertahun-tahun, minimal 1-2 tahun lah. Jadi Bapak Ibu nanti mengenali profil resiko Bapak Ibu. Biar nanti sistem tradingnya juga menurut yang sesuai dengan profil resiko Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti paham sendiri kalau terus belajar. Ya, kecuali yang cuman modal feeling doang. Itu seumur hidup Bapak Ibu akan ya modal feeling doang, agak susah untuk berkembang. Ya, itu aja. Untuk PNBN kita lihat aja kalau mau bagus minggu depan nggak bisa enggak ya. Tembus 1900. Bagus kalau minggu depan tembus. Lanjut Penin yang ditutup di harga 990 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Penin didistribusi. Langsung saja ke tekniknya Penin. Aduh di bawah 1000, tunggu dulu aja. Tembus 1000 baru Bapak Ibu beli. Buy on breakout atau tunggu dia tutup di atas 1000 baru beli. Lebih aman Penin. Itu aja. Lanjut Cepin yang ditutup di harga 308 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Cepin didistribusi. Cepin ya di support kuat 300 tuh support kuat, nggak bisa nggak dibilang support kuat dan nggak bisa didebat menurut saya ya. Tapi ya kembali masing-masing lah, karena saham ini bukan perdebatan. Kenapa bukan perdebatan? Karena di setiap strategi, di setiap support resisten tuh pasti ada berbeda-beda pendapat. Nggak ada yang pasti. Ya itu. Jadi ya kembali ke masing-masing ya. Tapi secara teknikal melihatnya yang ini jadi support kuat. Kalau sampai jebol ya downtrend. Itu aja. Cepin bisa rebound nggak? Kalau Bapak Ibu perhatikan volume meningkat. Cuman meningkat volume itu distribusi. Tapi belum tentu juga turun. Apalagi candlenya doji atas tutupannya. Bisa aja rebound. Pokoknya jebol 300, tutup di bawah 300 ya. Kalau mau pertimbangkan stop loss. Kemana arah-arah? Ya kalau mau bagus rebound. Besok rebound. Harus. Lanjut BNII yang ditutup di harga 204 terkoreksi 1,92%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya BNII didistribusi. BNII support kuatnya angka psikologis perubahan praksi harga 200, jangan sampai jebol. Udah nggak usah panjang lebar ya kalau Bapak Ibu minat. Tapi Bapak Ibu juga perlu perhatikan. BNII hari ini kembali membentuk lower low. MACD-nya dead cross. Jadi skip lah. Tapi kalau nekat ya jebol 200 buang.
Itu aja. Saham terakhir INPC yang hari ini saya kena cut loss ya lumayan 4%. Ya udahlah, itu bagian dari trading. Kalau saya nggak cut loss tadi ya ini 9%. Ini. Ya, dalam kan, mending saya cut loss 4%. Ya, saya bilang juga tadi saham high risk, hati-hati. Dan saya screenshot juga saya beli dan cut lossnya. Nah, jadi bukan cuman rekom-rekom sembarangan, tapi saya juga beli karena saya lihat ada indikasi, tapi ternyata ada guyuran yang cukup besar. Ya udah out aja lah daripada maksa ya. Itu dan asing net buy. Broker summary-nya memang distribusi terlihat ya. Ada CC tapi Bapak Ibu perhatikan JP itu masih nampung. Tapi di bawah JP itu retail semua. Nah, itu mungkin termasuk saya tadi itu yang nampung. Tadi sempat naik tuh, sempat profit, tapi ya profit tipis, nggak TP, ya akhirnya dibawa turun. Tapi kemana arah kira-kira? Kalau menurut saya ada potensi nutup gap 250. Kita lihat di area itu 250 240. Nah, itu maksimal turunannya kalau menurut saya, kalau memang mau naik. Kalau trennya kemungkinan besar masih naik ya, masih naik nih, kemungkinan besar masih naik. Cuman saya nggak mau berharap lama-lama, berharap naik. Karena kalau diiris makin dalam itu makin gelisah. Makin berharap nanti kacau pikiran. Jadi mendingan saya cut loss 4% daripada menunggu. Nanti saya akan beli lagi kalau responnya bagus. Nah itu. Ya, tapi setiap strategi itu ada plus minusnya. Ya, mudah-mudahan kita lihat 240 250 di situ tuh kemungkinan besar bertahan. Trennya kemungkinan besar masih akan uptrend, akan tembus lagi 300. Kalau minggu depan tembus 300 tuh ya udah siap-siap uptrend INPC. Kita lihat nanti. Disclaimer, analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonus Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonus Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonus Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.